meskipun kami ini hanya dalam berkas perkara, hanya ijazah itu fotokopi tapi terlegalisir oleh yang membuat, dalam hal ini sekolah. Sebentar, saudara terdakwa bisa tenang tidak? Itu kalau saudara tidak bisa tenang, saya suruh keluar nanti. Kalau dibandingkan, kami belum saling membandingkan karena ada studi komparatif atau mungkin pembuktian saling membanding dalam pemeriksaan terdakwa nanti. Kami mempunyai bukti otentik dalam artian meskipun fotokopi tapi terlegalisir dikeluarkan. Oke, sebentar, gini aja, sebentar sekali lagi, saudara nanti saya suruh keluar nanti. Kami belum tahu dari pihak Pak Bambang ini palsunya di mana. Ya, apakah dia punya fotokopi seperti kami yang terlegalisir, kita tidak tahu. Pertanyaannya coba Jaksa. Pertanyaannya. Apakah itu? Terus kemudian yang viral kemarin bahwa sebelum ke persidangan hari ini ada saksi kami hadirkan Joko Wahyudi. Saudara terdakwa itu dalam konten YouTube-nya bilang tembak kepala saya, ya kan, ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi itu palsu karena nyuri ijazahnya Pak Joko Wahyudi. Sementara Joko Wahyudi kami hadirkan dan ijazahnya tidak hilang. Sebentar, sekali lagi saudara bisa tenang nggak? Itu kebohongan. Tolong terdakwa tenang ya. Atau itu suatu bentuk kedunguan? Oke, pertanyaan, ya, saya tanyakan tadi. Ya, jadi itu pertanyaannya. Apakah itu suatu bentuk kebohongan atau kedunguan? Ya, karena tadi ahli juga menyampaikan beberapa kali perkataan kedunguan dan kebodohan. Logik. Terus itu dungu segala macam. Yang disampaikan Pak Jaksa tadi itu fakta selama persidangan. Pak Joko Wahyudi yang dituduh ijazah SMA-nya hilang dicuri oleh Pak Jokowi, tapi dihadirkan. Ijazahnya tidak hilang. Nanti ada giliran saudara terdakwa, tenang dulu. Gimana pendapat saudara? Gimana pendapat saudara? Pendapatnya ahli ini hanya berpendapat, monggo pendapat saja, Sekali lagi saya ingatkan di sini, meskipun ahli ini ahli filsafat, tetap sifatnya netral, hanya memberikan pendapat. Soal pendapat ahli, sebentar, nggak bisa, sebentar, bisa. Sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara berteriak-teriak terus, saya suruh dikeluarkan dari sidang, Tahanan luar dulu, bukan Pak? Gimana pendapat? Sebentar. Ahli tadi sudah mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa. Silakan, pendapat yang kita minta, pendapat ahli itu berpendapat untuk meyakinkan kami majelis hakim. Jadi sekali lagi kami ingatkan di sini kami bersidang itu sesuai ketentuan KUHAP, ada ketentuannya. Kami juga bertanggung jawab terhadap undang-undang, juga bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nanti saya pikir di sidang ini jangan lagi ada saling menuduh, misalnya penasihat hukum menuduh jaksa begini, jaksa menuduh penasihat begini. Tidak usah saling menuduh, kita silakan aja saling membuktikan ya. Nanti dari beberapa saksi dan ahli yang dihadirkan, kami akan menilai. Mudah-mudahan kami diberikan pencerahan lah. Silakan ahli, silakan. Oke, berpendapat ya, pendapat tadi kan pendapat dari sisi pertanyaan penasihat hukum, sekarang pendapat dari sisi fakta yang disampaikan oleh jaksa, bagaimana menurut ahli mengenai kedunguan dan kebodohan tadi. Terima kasih Pak Hakim. Di awal saya terangkan bahwa hoax itu bukan kejahatan, karena dia punya fungsi untuk memancing opini publik, terutama di negara-negara yang tersumbat kanal-kanal informasi. Kita bikin hoax saja. Lain kalau negara ini terbuka, nggak ada orang yang bikin hoax. Jadi dibalik, kenapa hoax muncul? Karena informasinya tertutup, itu soalnya. Yang ada di undang-undang itu urusan saudara itu. Jadi satu poin. Yang kedua, kasus ini dari awal kasus politik. Bukan, karena yang dipersoalkan ada tokoh politik namanya Joko Widodo yang adalah presiden. Kalau Joko Widodo yang saya temuin tadi di sekolah 26 yang ada soal. Justru karena tadi prinsip noblesse oblige, maka seluruh mata itu mesti diarahkan dengan kecurigaan penuh pada Jokowi. Itu dasarnya. Standar berpikirnya begitu. Anda tidak hadapi seorang warga negara terhadap warga negara yang lain, enggak, terhadap kedudukan noblesse oblige dari presiden. Artinya kita ingin presiden itu can do no wrong, nggak boleh salah presiden itu.
Nggak boleh ada cacat dia tuh. Karena itu kita bersihkan. Termasuk kecurigaan. Kenapa? Saya juga mencurigai. Kenapa seseorang yang lulus dari universitas tidak bisa berpikir abstrak? Coba. Tidak bisa berpikir konseptual. Maka saya curigai. Baik, jawab pertanyaan saya tadi. Ketika saya menjelaskan tadi kasus itu tadi, jawaban saudara gimana? Ini dalam rangka menjawab. Ya. Karena memang Sesuai filsafat. logika apa tidak? Ya, memang kalau filsafat begini memang, Jadi karena ini ahli filsafat, jawabannya ya Oke. filsafat, Ya, silakan, Tolong penonton diam, tolong ya tertib ya, penonton tertib ya. Saya ingatkan penonton tertib, Ini sidang, tolong ya. Silakan dilanjutkan Pak Jaksa, silakan. Ya, oke.